kita berkurban dan dianjurkan kita makan dari hewan kurban. Sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Kautsar, Inna a'tainaka al-kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kamu nikmat yang banyak. Di kawan, maka dirikanlah sholat karena Tuhan. Inna sanilaka huwal abtar. Artinya apa? Sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus dari nikmat Allah. Jadi kita tuh dianjurkan berkorban pada hari raya Idul Adha. Di sini yang ketiga ini ada syarat berkorban. Syarat berkorban. Coba yang pertama apa dapat? Satu. Islam selain pemeluk Islam tidak diwajibkan berkorban. Berakal. Tiga. Balik. Buka lampu. Oh, berakal itu. Nah, ini syarat kita berkorban. Maaf yang non muslim, yang Islam itu ada persyaratannya dalam berkorban. Yang pertama harus beragama Islam. Yang kedua yaitu berakal sehat. Sudah berakal ya, bukan anak. Berakal itu artinya apa? Tahu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Yang ketiga balik. Nah, kemarin balik kalian sudah belajar apa itu balik? Apa balik? Telah sampai umur dewasa. Sudah belajar kemarin kan? Yang keempat mampu untuk berkorban. Itu syarat-syarat jika orang tua kita berkorban. Kemudian yang keempat ada syarat hewan kurban. Apa saja hewan yang bisa dikurbankan? Sapi, domba, segala macam. Syarat hewan yang dikurbankan ini ada berapa? Unta, segala macam. Anjing, domba. Buaya. Maksudnya syarat hewannya seperti apa? Oh, sapi. Yang pertama itu lima bukunya. Kurban adalah hewan ternak, harus hewan ternak. Seperti sapi, domba. Hewan ternak ini maksudnya apa? Hewan yang dipelihara. Kalau hewan yang ada di hutan kayak harimau itu hewan liar. Apalagi? Buaya. Apalagi? Singa itu hewan liar. Yang di sini yang dijelaskan kita fokus yang mana? Ya. Jadi hewannya tuh harus diternak atau dipelihara. Yang kedua, hewan telah cukup umur. Hewannya Telah telah cukup umur. umur. Nah, hewan yang masih anak-anak, belum dewasa lagi, tidak boleh untuk berkorban. Berapa tahun kira-kira? 4 tahun. 5. Ada aturannya di sini ya. Nah, ada yang pertama kalau kambing berusia 1 Tidak bisa. tahun, kerbau minimal 2 tahun. Ya, kalau unta umurnya minimal 5 tahun. Jadi
atau tangannya ada yang terputus, ya. Jadi tidak boleh untuk berkurban. Jadi ada 3 syaratnya hewan yang harus dikurbankan. Ayo Yang baik dikurban. Iya. Hikmah melaksanakan ibadah kurban. Apa hikmahnya? Yang pertama, menyelidiki apa kisah Nabi Ibrahim dan Ismail. Masih ingat cerita Nabi Ibrahim dan Ismail? Masih. Ya. Di situ adalah pengorbanan yang sangat besar sekali untuk kepada Allah. Sampai Nabi Ismail rela untuk disembelih. Ya, singkat cerita kan Nabi Ibrahim itu memiliki anak namanya Ismail. Setelah dewasa turunlah wahyu bahwa Ibrahim ini wajib menyembelih Ismail anaknya. Dan kemudian diceritakanlah kepada Ismail, wahai anakku, saya bermimpi tadi malam bahwa engkau diperintahkan untuk disembelih atau untuk dikurbankan. Apa kata Ismail? Karena sudah beriman, kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah ayah, kalau itu dari Allah, perintah Allah, saya siap untuk dikurbankan atau disembelih. Coba zaman sekarang kalau orang tua kalian seperti itu, apa jawaban kalian? Ayo. Apa? Nasa berapa? Revan. Revan. Engkau mau nggak saya korbankan atau disembelih? Mau nggak katanya? Mungkin gini jawabannya. Ayahnya dulu dikorbankan, baru saya. Nah, sekarang kan begitu. Ayahnya dulu yang dibunuh, baru saya. Ya, karena sekarang. Tapi kalau Rasul zaman dahulu imannya sangat kuat termasuk Ismail. Baiklah ayah, kalau itu perintah Allah, saya siap untuk menjalankannya. Nah, di situ mulailah mereka itu mempersiapkan alat untuk menyembelih Ismail. Apa kata ayahnya? Kata Ismail, wahai ayah, sebelum engkau menyembelih saya, tolong tutup mata saya. Supaya apa? Supaya saya tidak melihat apa yang ayah kerjakan dan ayah tidak melihat air mata saya menangis. Yang kedua ayah, sebelum saya dikorbankan, tolong ayah baju saya dibuka. Kenapa ayah? Nanti kalau baju saya dipakai, nanti kena darah saya, nanti kena baju saya, nanti nampak sama ibu, nanti ibu akan menangis. Yang ketiga ayah, diikat tangan saya ke belakang. Tolong tangan saya diikat ke belakang supaya saya tidak meronta. Nanti kalau ayah tidak mengikat tangan saya, nanti saya meronta, bisa saja saya menyakitin badan ayah. Yang keempat ayah, setelah saya disembelih, tolong jangan biarkan anak-anak sebesar saya ini main di halaman rumah kita, biar ibu tidak sedih melihat anak-anak yang lagi bermain. Ya, yang terakhir ayah, sebelum ayah menyembelih saya, tolong tajamkan pisaunya supaya ketika ayah menyembelih dengan saya tidak kelamaan, langsung putus. Ya, karena kalau itu barangnya tidak tajam, itu bisa lama ya, bisa sakit nanti yang disembelih. Makanya syarat untuk alat untuk berkurban harus mempunyai pisau yang tajam. Apapun itu, memotong ikan di rumah atau ayam, harus menggunakan pisau yang tajam. Setelah kepala Ismail diletakkan di batu, ini sudah siap untuk disembelih. Dah mulai sampai ke leher. Itu mukjizat dari Ismail dan Ibrahim. Pisau tadi nggak mampu menembus kulit Ismail. Ibrahim pun heran dan diinikan tak mau juga. Akhirnya
turunlah wahyu dari Allah dan domba kemudian